Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Yang pertama ada makna ibadah. Ibadah menurut bahasa adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi dalam perkataan. Rukun mu'abad yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat atau al-ta'ah, tunduk, al-hudu, dan pengabdian al-tanasuk. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Ibadah pada dasarnya manusia meyakini bahwasannya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. Ibadah menurut istilah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada klasifikasi ibadah. Klasifikasi ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah khasah atau khusus. Ibadah khasah adalah ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ada ibadah ammah atau umum. Ibadah ammah yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti makan, minum, dan bekerja mencari nafkah. Lanjut, di sini ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya Allah itu dekat dengan manusia, tetapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, agar semua kita merasa dekat dan merasakan ketenangan, maka di antaranya kita dapat melakukan ibadah kepada Allah. Syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ada kesahan suatu amal, yang kedua keikhlasan seorang hamba, yang ketiga senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal, yang keempat ada ittiba, dan yang terakhir ada melaksanakan pesan moral ibadah. Prinsip ibadah. Prinsip ibadah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hub atau cinta. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui." Yang kedua ada khauf. Khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa Ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Yang ketiga ada raja. Raja atau harapan, secara bahasa artinya harapan atau cita-cita. Sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dalam meraih suatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan, tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada yang tidak dimengerti. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.